Babi hutannya sangat luar biasa. Pondok pesantren di tengah hutan dan menjelma sebagai kampung santri. Pertama kali mendengar semula kurang percaya. Makanya saya datang untuk membuktikan langsung, sekaligus sebagai sarana syiar Islam. Nama pondok pesantren ini adalah Nurul Mustafa, artinya cahaya yang terpilih. Lokasi pondok pesantren berada di perbukitan Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, atau tepatnya sebelah timur Pasujutan Sunan Bonang. Desa Bonang sendiri merupakan pusat Sunan Bonang menyebarkan agama Islam sekira abad ke-15. Sore ini saya berkesempatan datang ke pondok pesantren Nurul Mustafa, sebuah pondok pesantren yang kanan kirinya diapit kawasan hutan, wilayah KPH Kebon Harjo. Banyak sisi keunikan dari pondok pesantren ini. Kira-kira apa saja? Ikuti terus perjalanan saya. Menjadi cukup menarik karena kanan kiri pondok pesantren diapit oleh hutan lebat, masuk wilayah RPH Kajar, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Lasem. Kebetulan jaraknya dari jalur Pantura Semarang Surabaya relatif cukup dekat, tidak sampai 1 km. Selain rindang, tempat ini juga memancarkan panorama keindahan pantai utara yang mempesona. Lebih-lebih pada waktu sore hari. Deretan perahu dan kapal nelayan terlihat jelas dari atas bukit Desa Bonang. Setelah menyusuri area hutan, akhirnya saya tiba di kampung santri pondok pesantren Nurul Mustafa. Saya ditemui pengasuh pondok pesantren Saifullah Abdillah atau akrab disapa Gus Saiful. Beliau adalah cicit Mbah Mustafa, seorang ulama tersohor di desa Sumbergirang Lasem kala itu. Gus Saiful mengisahkan tahun 2016 silam, seorang warga desa Bonang mewakafkan tanah untuk pondok pesantren seluas 3-4 hektar. Kondisinya masih sangat lebat oleh pepohonan. Bahkan akses jalan saja harus memutar, tembus ke makam Sultan Minangkabau atau Mbah Jejeruk. Setelah melalui pertimbangan cukup lama, menjelang akhir tahun 2017 mulai babat alas atau membuka hutan. Tantangan pertama terberat adalah mendapatkan sumber air. Sempat menghadapi kesulitan, tapi kini dimudahkan setelah berulang kali mengebor sumur. Tantangan lain adalah gangguan binatang. Ia menyebut awal babat alas untuk pondok pesantren kerap menjumpai ular berbisa dan gerombolan babi hutan. Alhamdulillah, dari mulai tantangan sumber air yang awalnya kering sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai lancar dan prosesnya sangat luar biasa. Dulu itu tanahnya memang masih berupa hutan begitu? Hutan, semuanya hutan, dan setiap musim kemarau ada pohon jati yang meranggas, kering, bebatuan. Kalau musim penghujan? Musim penghujan sangat rimbun dan banyak hewan-hewan yang masih berbisa di sini, sering berkeliaran pada awalnya. Tapi alhamdulillah hari ini udah tidak ada. Yang paling diingat apa, Gus? Ular atau mungkin ada ayam malas, mungkin ada apa gitu? Ular sama babi hutan. Babi hutannya sangat luar biasa. Dan ada yang menarik juga, huruf merah, Raja Wali. Itu yang sangat menghibur di sini. Saat awal membuka pondok pesantren hanya terdapat 8 orang santri, tapi lambat laun semakin berkembang. Tahun 2021 sudah mencapai 200-an santri. Tidak hanya wilayah Kabupaten Rembang dan sekitarnya, banyak pula yang berasal dari Lampung, Jambi, dan beberapa daerah di Sumatera. Ia merasakan betul betapa bumi Desa Bonang memiliki aura yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Baginya, ketenangan serta keindahan yang sulit ditemukan di tempat lain. Dari tempat yang penuh keteduhan ini, Gus Saiful sering mengingatkan para santrinya untuk melebur dalam gerakan Islam yang indah dan rahmatan lil alamin. Kuncinya, kalau tidak mau disakiti, jangan sampai menyakiti orang lain. Terkesan sering kita ini merasakan mujalasah.
sering jamaah kadang sebagian juga ada yang merasakan kok kelihatannya ada sesuatu yang membuat hati ini adem dan dingin, sejuk, dan memang sulit untuk disampaikan dengan kata-kata karena itu adalah bahasa rasa. Keteguhan dan kesabaran Gus Saiful membuahkan hasil. Sebuah masjid yang megah dikelilingi ukir-ukiran kayu berdiri di tengah-tengah pondok pesantren Nurul Mustafa. Akses jalan ditata lebih bagus dari beberapa arah. Pondok juga sedang membangun sekolah SMK dan merintis sektor agro, memanfaatkan swakelola lahan perhutani seluas 10 hektar. Cabai, terong, pepaya, dan tanaman obat-obatan sengaja dikembangkan di lingkungan sekitar pondok pesantren. Gus Saiful dibantu oleh sejumlah santri yang dianggap sudah senior, kebetulan tinggal di sekitar pondok, menempati rumah-rumah. Terbentuklah sebuah kampung baru yang kini lebih dikenal dengan Kampung Santri. Seorang santri pondok pesantren Nurul Mustafa asal Seluke Rembang, Imron Rosadi, mengaku dirinya tidak sekedar mendalami ilmu agama, tetapi juga mengikuti dinamika perkembangan saat ini. Pria berusia 24 tahun ini menambahkan, suasana pondok pesantren yang tenang menjadi sisi positif dan membuatnya betah untuk tinggal. Sisi positifnya di sini ya tenang tentu, karena kata seorang seorang salafun soleh lah, itu jelas di kitabnya ada, kalau Anda budrek datanglah ke tempat di mana di situ terdengar suara semilir angin, gemercik air, dan kicau burung seperti itu. Pemerhati sejarah Islam di Lasem, Abdullah Hamid, berpendapat Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan membuka pesantren di Desa Bonang. Sejarah tersebut pada masa milenial ini diteruskan oleh sosok Gus Saifullah Abdillah yang harus melewati perjuangan berat sejak babat alas. Hal itu patut diapresiasi karena langsung dalam bentuk yang nyata. Ini seolah-olah kita berada dalam realitasnya. Kita akan menyusuri lorong-lorong waktu situasi Sunan Bonang pada masa itu sampai ke hari ini, walaupun dengan keterbatasan upaya-upaya ikhtiar yang telah dilakukan oleh pengasuh, tetapi kita sangat menghargai apa yang sudah dilakukan dalam rangka nguri-nguri sejarah, nguri-nguri syiar Islamnya, nguri-nguri nilai luhur yang ditinggalkan oleh Sunan Bonang, sehingga bisa memberikan sebuah teladan dalam bentuk konkret, bukan hanya sebuah cerita tapi juga fisik itu sendiri. Apalagi ini dekat dengan bumi Sunan Bonang. Dan itu adalah berada di lokasi situs kawasan pesantren Sunan Bonang. Luar biasa. Abdullah menambahkan banyak situs sejarah di Desa Bonang. Setelah kemunculan pondok pesantren di hutan perbukitan Desa Bonang, ia berharap akan turut serta menjaga keberadaan peninggalan sehingga anak cucu kelak masih tetap bisa merasakan sebuah lorong sejarah perjalanan Islam.